warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berada di Padepokan Sejahtera cabang Bojonegoro, dan saat ini saya bersama dengan beliau Pak Wahyu Sudardiono selaku Ketua Cabang Sejahtera. Assalamualaikum Mas Wahyu. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Mas atas waktunya yang diberikan. Hari ini Monggo Mas Bima. Saya ingin lebih mengenal Sejahtera, khususnya yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Mas mungkin bisa dijelaskan tentang sejarah Padepokan Sejahtera cabang Bojonegoro. Jadi Bojonegoro ini mempunyai padepokan ini unik memang. Karena keinginan Mas Warno dulu sebagai ketua Sejahtera cabang Bojonegoro yang dulu itu pengen mempunyai lahan padepokan, maka kita beli. Mas Warno itu mengambil uang di bank, mau pinjam uang di bank untuk membiayai pembelian tanah itu. Kemudian kita mengangsur untuk mengganti. 7 kali 100, jadi 7 meter kali 100 meter ke belakang. Gitu. Dan alhamdulillah Sejahtera bisa mengangsur kembali, kemudian setelah itu bisa membeli sedikit demi sedikit tanah ini. Sehingga kalau kita melihat total ada 3.900 meter persegi di sini. Ya dulu ya ini masih di tepian kota, tapi sekarang sudah menjadi perkotaan yang demikian. Tahun berapa Mas? Itu tahun 2000-an lah. Di awal dari tahun 2000-an, kemudian alhamdulillah dari 7 meter itu bisa beli lagi 50 kali 10, 50 kali 10, sehingga di belakang sana kemudian kita beli lagi yang di depan ini. Ya habisnya dengan perkembangan dengan pembiayaan seluruh total ini hampir 1 miliar lah waktu itu. Terus pendanaan sendiri itu? Begini, ada semacam sumbangan-sumbangan dari calon warga, siswa. Jadi tidak ada warga yang kita tarik, tidak ada. Jadi siswa menyumbang beberapa, kayak kalau tingkatan di Sejahtera ada tingkatan polos, jambon, hijau, putih begitu. Setiap kenaikan tingkat itu kita membayar mungkin 10.000, ini dikumpulkan sedikit demi sedikit. Alhamdulillah bisa membangun ini, dan alhamdulillah membangun area yang sebesar ini dengan pada waktu itu masih hanya 1 M. Itu serepes pun kita tidak pernah berhutang pada siapapun atau meminta sumbangan kepada siapapun. Ini Sejahtera cabang Bojonegoro. Padepokan ini murni dari Sejahtera Mas? Iya. Tidak ada sumbangan dari pemerintah? Tidak ada sumbang baik dari pemerintah maupun anggota Sejahtera sendiri atau anggota tetap warga, itu tidak ada. 1 bata merah pun kita tidak minta kepada anggota Sejahtera. Walaupun ada tawaran? Wah, banyak yang kebetulan misalkan menjadi anggota dewan, saya bantu ini, saya ada yang pengusaha, mungkin pelaku usaha, saya membantu ini, saya tidak mau. Alasannya kenapa? Kenapa? Karena kalau kita sudah jadi nanti, saya ikut membangun itu. Ini kalau tidak ada saya, tidak jadi bangunan itu. Gitu. Maka dengan begini, ini murni milik Sejahtera. Gitu. Murni milik Persaudaraan Sejahtera cabang Bojonegoro. Udah, biarkan masyarakat Sejahtera ini yang akan menilai, yang memiliki nantinya, gitu. Bukan orang per orang. Mas boleh minta waktunya untuk melihat? Oh monggo, silakan, mari kita tunjukkan tempatnya. Jadi kayak ruangan ini, kami kalau menerima tamu dari luar, misalkan Pak Kapolres, Bupati, atau mungkin tamu-tamu VIP lah, yang monggo kita tempatkan di sini, Pak Andi misalnya, atau mungkin pengurus-pengurus dari pusat. Nah, ruang sekretariatnya ini untuk mengakses ataupun boleh silakan. Ini untuk mengirim surat-surat dan sebagainya kepada ranting-ranting yang ada di wilayah Kabupaten Bojonegoro. Ya, sekarang sudah banyak diakses dengan cara-cara video visual dengan WA, misalkan begitu, sudah tidak seperti dulu harus manual ngetik begitu. Dulu banyak mesin ketik di sini, tapi sekarang sudah tidak ada karena sudah diganti dengan komputer dan sebagainya. Ini ruangannya, ya kita kelola secara modern karena Sejahtera sekarang sudah masuk dalam dunia milenial, sehingga kita kelola juga dengan cara-cara milenial.
Jadi secara tidak langsung Sejahtera itu mengikuti perkembangan zaman. Betul sekali. Dan di sebelah sini ini ruangannya dulu ini kami peruntukkan untuk tamu khusus ketua umum pusat di sini. Nah, yang sekarang saya pinjam untuk menempati lukisan-lukisan saya yang mungkin saya rencanakan pameran lukisan nantinya. Oh, mau ada pameran lukisan? Pameran lukisan tunggal. Ya, insya Allah ini hampir 100 lukisan saya ini. Kapan Mas rencana? Rencana bulan April. Ini ketua umum kami. Yang sudah almarhum Mas Parmaji Budiarsono. Ini ruang tidurnya dulu sering kami gunakan untuk menerima beliau di sini. Kan beliau sekarang sudah almarhum. Sudah almarhum, betul. Ya sementara ini kosong, kemudian ya kami gunakan untuk menerima tamu-tamu yang dari luar. Misalkan ada tamu dari Madiun, misalkan apa ketua umum yang sekarang dan sebagainya, kami gunakan di tempat ini. Toh sekarang hotel sudah begitu banyak dan persekutatif untuk menerima gitu. Ini ruang gudang dulu, ini ruang gudang di sini. Gudang dan sebagian ini ruang gudang dan asik. Tapi sekarang nggak digunakan, saya gunakan tidak sementara untuk kegiatan lukisan saya. Rencana yang akan kami pakai untuk pameran lukisan nanti. Rencana juga di Padewan sini? Oh tidak, nanti kita insya Allah di Bakorwil nanti belum kita coba, nanti kita pameran di Bakorwil. Karena memang Pak Wahyu ini selain ketua cabang di Sejahtera, beliau juga seorang seniman. Ini beberapa piala yang dari kejuaraan baik Sejahtera Cup dan sebagainya secara nasional, kemudian Korprov, Kejurprov dan sebagainya, ini alhamdulillah sudah bisa. Ini sebuah lambang bagaimana informasi kalau zaman dulu belum ada HP, belum ada telegram, belum adanya kentongan ini. Ini tanda untuk auranya, untuk memberikan tanda isyarat kepada masyarakat. Baik itu mungkin ada kebakaran, ada kerja bakti untuk mengumpulkan orang sebagainya pakai kentongan ini. Ini saya lambangkan di sini. Lambang sebagai seorang pemimpin harus ada punya kentongan ini. Nanti kemudian bagaimana untuk bertanya, menyuarakan sesuatu yang baik kepada masyarakat anggotanya. Ini dapurnya, dapur kalau ada tamu-tamu, kopi dan sebagainya ini kita bikin ini. Ya masih sederhana sekali, kita keluar dengan sederhana. Monggo Mas, kalau mungkin ke belakang lagi, Pak, silakan. Di atas itu di atas sana ada aula, nanti bisa kita lihat di atasnya. Tapi sebelumnya monggo belakang dulu, Ada mobil saya ini. nah, ini ada bantuan dari salah satu pelaku usaha. Kita bikin begini agar tidak jenuh melihat suasana yang kalau indah dan juga lebih bersih dan bagaimana. Kemudian ini mobil sehat ini memang diperuntukkan untuk kegiatan bakti sosial, kemudian kepedulian Sejahtera kepada masyarakat. Misalkan Bojonegoro kan ada rentan terhadap bencana, maka kami juga sudah siap untuk memberangkatkan anggota kami untuk membantu sesama. Kepedulian Semua pelosok di kabupaten tersebut. Betul, misalkan ada kekeringan dan sebagainya, kami juga membantu dengan mengirimkan air bersih kepada desa-desa yang mempunyai kekurangan air bersih. Kita ke belakang. Ini konsep bangunan Mas Wahyu sendiri? Ya, ini konsepnya saya sendiri. Ini kolam ini yang mencirikan dua kolam menjadi satu, artinya mikul banyu pikulan warih. Jadi memikul air tapi sebetulnya pikulannya itu tidak ada sebetulnya, hanya udara. Menunjukkan itu. Maksudnya apa? Artinya apa? Ini kita namakan Padepan Sumur Gumuling. Kalau sumur gumuling itu sumur yang sudah begitu dekatnya dengan airnya, dengan sumbernya, sehingga kalau mereka ingin mencari keilmuan di sini. Jadi yang untuk kami yang ingin belajar sesuatu dan sebagainya di sini di sumber gumuling ini. Terus di sini ada ruangan. Ada ruangan-ruangan,
tapi sementara dipakai untuk kegiatan-kegiatan untuk pelatihan. Kalau telat apa? Pelatihan ini seperti kayak apa? Ini tulang, tendangan dan sebagainya. Jadi ada beberapa tempat ini ada matra dan sebagainya. Kemudian kalau dulu ini kita pakai untuk sarana ibadah, untuk musola kecil gitu. Tapi sekarang alhamdulillah kita sudah punya musola yang representatif yang bisa dipakai. Musolanya ini ada tempat duduknya, kemudian ini kecil, tapi memang karena dipakai untuk kegiatan-kegiatan ibadah bagi yang latihan dan sebagainya, sehingga bagaimanapun kita bekerja, bagaimanapun sesibuk kita tidak lupa pada ibadah kita, tanggung jawab kita kepada Allah SWT. Maka saya bikin yang agak nyaman, itu ada semacam apa, kayak apa, taman gitu, sehingga orang juga nyaman. Untuk tempat latihan sendiri gimana? Di sini sebelah sana. Oh, di sini ya. Ya ini hanya bisa menampung sekitar 200 orang, tidak bisa lebih karena latihan itu harus gerak. Jangan mungkin belum tendangannya dan sebagainya, jika memerlukan ruangan yang 1 kali 2 meter lah paling nggak bagi satu orang pesilat gitu. Sehingga memang ya masih relatif kecil, tapi alhamdulillah saya sudah punya tempat di Pesungan sana kurang lebih sekitar 6.000 meter persegi. Kita buat pusat latihan SHTRAT di wilayah timur. Kita buat gitu. Kemudian saya di Ngumpak juga sudah beri tanah lagi kurang lebih sekitar 5.000 meter persegi ya untuk kegiatan pemusatan latihan di wilayah selatan. Mas, di era milenial saat ini tantangan terbesar SHTRAT itu gimana? Yang pertama begini, SHTRAT itu besar. Tentunya hampir kurang 2 tahun lagi kita sudah masuk pada 1 abad SHTRAT. Barang yang besar, yang tinggi dan sebagainya, tentunya banyak angin yang menerpa, Kemudian muncul gesekan-gesekan kecil di internal sendiri maupun di eksternal. Karena apa? Karena kita melatih orang-orang untuk menjadi seorang pemimpin untuk dirinya sendiri pun masyarakat. Muncullah kadang-kadang mereka juga ingin pengakuan, muncullah komunitas-komunitas yang muncul di tengah-tengah SHTRAT. Itu bukan bagian dari SHTRAT. Nah, namun kadang-kadang kegiatannya mereka justru bisa juga mempengaruhi kebaikan maupun kejelekan SHTRAT itu. Kemudian yang kedua, adanya berita-berita yang kalau SHTRAT latar belakangnya sama semuanya, tidak ada masalah karena SHTRAT dari latar belakang yang bermacam-macam, berbeda-beda, mindsetnya juga tidak semuanya baik, tinggi semuanya, ada yang rendah, ada yang tinggi, ada yang sedang dan sebagainya. Kadang menerima berita sesuatu itu begitu reaktifnya, misalkan ada berita hoax dan sebagainya, kemudian muncullah sifat-sifat kursa yang berlebihan kadang-kadang itu. Maka untuk menanggulangi hal begitu kami membentuk pengaman internal dulu yang namanya PAMTER. Kita bentuk PAMTER agar apa? Agar paling tidak internal sendiri bisa terjaga. Kalau mereka salah ya kita beri sanksi, kalau benar ya kita beri ya semacam hadiah lah begitu. Oh, berarti ada sanksi-sanksi tersendiri. Oh, ada sanksinya. Bahkan sanksi tidak hanya sanksi skorsing saja, tapi sampai pemecatan juga ada. Oh, bisa dipecat juga, bisa dipecat kalau dia melakukan hal-hal yang sifatnya baik itu bertentangan dengan nilai-nilai agama, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 tentu akan kita pinggirkan. Gitu. Closing. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Mas Wahyu Subagiono Esos atas waktunya Mas Bima. Jangan bosan-bosan, nanti bisa bersama-sama kita kembali di dalam rangka bagaimana sih mengisi kegiatan di masyarakat. Siap, terima kasih.